Saat ini saya pengangguran. Pengangguran yang profesional, yang sudah punya banyak pengalaman. Ini pengangguran nih nanti jadi gerakan terlarang gimana nih? Saya menyesatkan mereka nih. Sekarang dengan banyaknya pengangguran baru akibat pandemi corona, Pak Agung bisa memberikan saran-saran atau tips-tipsnya menjadi pengangguran yang baik dan benar. Jangan mau deh jadi pengangguran nih. Jadi kayak saya nih kucap jam segini belum mandi gitu, rambut berantakan ya kan. Banyaknya pengangguran sekarang seneng ya, Jip. Jadi saya punya banyak temen nih akhirnya. Akhirnya temen saya banyak. Kalau tadi mendapatkan penjabaran dari Pak Agung, dari seorang pengangguran itu juga nggak buruk-buruk amat, bahkan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam Paling Kitu Talk Show. Edisi kali ini kita akan wawancara seseorang yang biasanya jadi hostnya, tapi kali ini akan diwawancara. Nampaknya punya gagasan-gagasan yang penting untuk kita dengarkan. Oke, apa kabar Pak Agung Firmansyah? Baik, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Kedengaran nggak, Jip? Kedengaran, jelas. Jelas ya. Pak Agung Firmansyah, topik kita hari ini konteksnya dengan kondisi hari ini. Karena kan sekarang lagi suasana COVID-19 ya, pandemi. Dan dampaknya ternyata berefek cukup masif nih. Membuat ekonomi lesu, usaha-usaha pada tutup, nah akhirnya berakibat pada banyaknya pengangguran. Seru nih. Pak Agung, kalau Pak Agung tuh pengangguran atau bukan? Saat ini saya bertanya begini ya. Saat ini pengangguran. Saat ini saya pengangguran karena kedai di Cigombong Kopi lagi sepi. Jadi yang kerja dikurangin dulu gitu. Jadi saya tidak bekerja saat ini. Oh, jadi biasanya Pak Agung kan di Cigombong Coffee sebagai barista. Iya, di Cigombong Coffee. Iya. Nah, karena apa Cigombong Coffee juga gara-gara corona akhirnya mengalami pengurangan. Oh iya, jelas. Pengurangan omset ya, 50%. Jip, aduh. 50% lengit. Jadi Pak Agung jadi pengangguran. Jadi pengangguran ya. Pengangguran lah. Berarti baru sekarang ini Pak Agung jadi pengangguran atau sebelumnya pernah jadi pengangguran? Oh, saya udah biasa jadi pengangguran. Bukan saat ini saja. Kalau dihitung itu Pak Agung udah jadi pengangguran berapa lama? Pengangguran udah lumayan tahunan ya. Oh, tahunan. Lama banget lah. Saking lamanya saya udah lupa nih nginget berapa tahun saya menganggur. Sebenarnya biasanya aktivitas Pak Agung sebagai pengangguran itu apa sehari-hari aktivitasnya? Sehari-hari tidur, makan, mandi, gondrongin ini jenggot mungkin. Ala kumis. Nyanyi-nyanyi gitu, gitar-gitaran. Gitu aja sih, Jip. Oh, iya. Bikin lagu lah, bikin lagu dikit-dikit. Gitu aja sih. Sebenarnya kenapa Pak Agung menjadi pengangguran sih? Pengangguran enak sih. Pengangguran itu kayak semacam apa ya? Hobi. Hobi aja, Jip, nganggur, Jip. Enak aja, Jip. Ya, nggak ada tekanan gitu dari, kalau kerja kan kita punya tekanan nih gitu dari misalnya di sektor formal ya, dari perusahaan gitu, harus ini harus itu, kerjaan ini kerjaan itu gitu untuk lu dapetin gaji gitu. Kalau pengangguran kan bebas-bebas aja, kalau kita senang ngelakuin itu ya kita lakukan gitu. Berarti kerja di CK juga mendapatkan tekanan? Di TK ini enggak saya nggak dapat tekanan. Di sini saya lebih bisa mengekspresikan diri gitu. Bisa ide-ide saya bisa keluar di sini justru gitu. Oh, tapi karena situasi CK yang sedang tidak memungkinkan untuk membayar Pak Agung, sehingga Pak Agung sekarang di off-kan dulu.
di-off-kan dulu untuk upahnya sih sebenarnya. Karena pendapatan semakin sedikit, jadi uh, mungkin upahnya disimpan dulu gitu, di-keep dulu gitu untuk kebutuhan lain gitu. Jadi Pak Agung sebenarnya perasaan menjadi pengangguran tuh tidak masalah bagi Pak Agung? Saya nggak masalah sih, pengangguran bukan masalah buat saya gitu. Mungkin beberapa orang masalah ya, apalagi saat ini gitu, Jip. Kaget mungkin dari biasanya kerja, rutinitas, dapat penghasilan gitu kan. Sekarang orang-orang harus diberhentikan, di PHK gitu kan kebanyakan sekarang. Atau kegiatan ekonominya lesu gitu, terpaksa menjadi pengangguran gitu. Dan mereka mungkin kaget gitu. Biasanya beraktivitas, terus sekarang juga nggak dapet duit, apalagi THR gitu. Sekarang mau lebaran nih. Oke. Pak Agung kan tadi berarti sudah ya secara akumulatif beberapa tahun kan jadi pengangguran. Iya. Apa pernah merasa apa dikucilkan atau mendapatkan tekanan terutama dari keluarga karena ya kita tahu tidak berpenghasilan secara ekonomi material ya. Iya. Itu gimana? Awalnya sih begitu sih. Dapat pengucilan gitu lah. Pengangguran terus di rumah juga nggak kerja gitu. Lama-lama juga mereka bosen gitu karena capek kali ngasih tahu saya gitu. Lagian saya juga pernah sempat kerja di beberapa perusahaan dan itu nggak betah banget, Jim. Betah. Paling lama kerja 4 bulan lah di perusahaan gitu. Di sektor formal. Berarti gitu, memang walaupun ada dikucilkan ya, tapi iya. Apakah dalam alam sadar Pak Agung memang merasa bahwa saat ini memang tidak memerlukan kerja dulu atau tidak butuh uang dulu? Kan kalau orang kerja kan sebenarnya karena butuh uang, karena dia agar bisa menghasilkan uang terus bisa membeli sesuatu atau kehidupan yang lebih baik katanya. Kalau Pak Agung memang tidak butuh seperti itu, kebutuhan uang atau materi? Butuh sih, tapi nggak banyak ya. Karena saya rasa mungkin saya juga tidak terlalu banyak beban yang ditanggung gitu, Jip. Saya juga belum berkeluarga gitu. Mungkin yang orang yang berkeluarga kebutuhannya beda dengan saya gitu. Kalau saya kan sendiri gitu ya, butuh cuma nggak banyak juga sih gitu. Ya, untuk sehari-hari aja makan, jajan, ngerokok ya saya cukup lah gitu. Jadi pengangguran dan ya masih dikasih rezeki kok gitu. Nggak terlalu banyak kebutuhan sih. Nah, biasanya apa tuh? Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Pak Agung? Yang menghasilkan ekonomi ya tentunya. Ya, maksudnya walaupun tidak seberapa sesekali gitu, kata Pak Agung. Sekali paling saya ya kerja di kedai, terus setiap malam minggu juga mulai rutin tuh, bulan-bulan kemarin rutin kita ngamen di kedai gitu. Ada yang live akustik. Kebetulan saya juga nyanyi di situ gitu, dan itu juga cukup menghasilkan sih, walaupun sedikit gitu. Itu aja sih. Berarti menurut Pak Agung tuh sebenarnya apa sih kelebihan pengangguran dibandingkan dengan orang-orang yang bukan pengangguran atau orang-orang yang kerja? Kelebihannya bisa gondrong, bisa berjenggot panjang, bisa kita menato badan gitu. Agung emang tatoan? Enggak. Enggak, kelebihannya ya apa ya, kita punya banyak waktu yang luang gitu. Waktu yang banyak untuk ngelakuin apa yang kita inginkan sih gitu. Kalau kerja kan terutama di sektor formal ya, kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita ingin gitu. Terbatas gitu waktunya. Apalagi untuk mereka basicnya misalnya seniman gitu, harus terpaksa kerja di sektor formal, mungkin dia punya sedikit waktu untuk berkegiatan seni gitu. Memang berarti passion Pak Agung tuh sebenarnya di seni ya?
passionnya? Mungkin. Kenapa dulu nggak jadi seniman? Dulu tuh kapan ya maksudnya? Maksudnya dari beberapa tahun lalu menekuni bidang seni gitu. Iya, maksudnya dulu juga tidak menekuni sih, cuman tekun itu berarti kan serius gitu ya, serius di Iya. bidang seni. Nggak usah seni, saya bercanda aja sih di kesenian juga, nggak serius banget gitu, Jip. Kerja bercanda, seni bercanda. Terus apa yang Iya, serius, Pak Agung? saya orangnya nggak pernah serius. Gitu, Jip. Saya sekarang juga saya anggap bercanda aja gitu. Kalau harus nyanyi di malam minggu gitu. Nah, sekarang juga malam minggu udah nggak jalan lagi nih kita di ngamen-ngamen di kedai ini gitu. Oh, gara-gara ini ya, corona ini ya? Yang corona ini juga udah nggak jalan lagi. Karena kan kita nggak boleh ngumpul-ngumpul sekarang. Walaupun sekarang juga tetap aja banyak juga yang ngumpul gitu. Sekarang kan tagarnya Indonesia terserah tuh, Jip. Udah pusing kan? Ya? Iya, pasar-pasar udah ramai juga sekarang. Udah mau lebaran juga. Jadi sebenarnya ngumpul-ngumpul masih ada gitu. Bukan berarti banyak. Kalau Pak Agung itu tadi aktif di kegiatan seni atau ada aktif di organisasi apa biasanya Pak Agung? Organisasi di Karang Taruna sih, di Karang Taruna. Aktif juga di Karang Taruna. Nah, itu biasanya apa? Berkegiatan di Karang Taruna juga? Berkegiatan. Apa ya? Banyak lah kegiatannya di Karang Taruna. Nah, itu kalau ya gimana? Gimana, Pak Agung? Lu dulu. Gimana? Nah, itu kan maksudnya kalau teman-teman di wilayah Pak Agung kan mungkin banyak juga ya pengangguran. Selain Pak Agung banyak. Banyak banget. Nah, itu biasanya mereka berkegiatannya seperti apa? Mereka susah sekarang ya, maksudnya gue anggap sekarang pengangguran adalah yang tidak bekerja di sektor formal mungkin ya, Jip. Tapi mereka yang disebut pengangguran sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Artinya mereka juga berkegiatan lah setiap hari. Banyak juga yang jadi tukang parkir gitu, dia menghasilkan uang gitu, melakukan kegiatan ekonomi gitu. Terus apa lagi ya? Bermusik gitu, berkesenian. Sebenarnya apa sih potensi dari para pengangguran ini, Pak Agung? Potensinya teman-teman pengangguran ini? Apa ya? Potensinya ya sebenarnya mereka punya potensi dan minat gitu. Mungkin si pengangguran ini adalah dia punya passion gitu, Jip. Cuman nggak ada wadahnya mungkin. Jadi pengangguran ini yang saya lihat sekarang karena dia nggak punya wadah yang menuangkan passion dia gitu, akhirnya dia terpaksa bekerja di sektor formal. Kan di sini banyak pabrik-pabrik tuh. Nah, dan mereka juga nggak lama kerja di situ karena tidak nyaman mungkin, tidak sesuai dengan apa yang keinginan dia gitu. Jadi dia melakukan hobi-hobinya masing-masing dan itu juga tidak banyak menghasilkan uang gitu. Karena terbatas mungkin. Fasilitasnya terutama gitu. Ya. Kalau kemarin kan yang saya tahu Pak Agung kan suka bikin kegiatan-kegiatan musik misalnya, terus kegiatan apa game, mabar bareng, game online. Iya. Terus acara film. Nah itu yang terlibat itu ada juga teman-teman yang tadi itu yang dikategorikan pengangguran itu. Iya. Itu teman-teman yang dikategorikan pengangguran, Jip. Ya mereka yang sukanya main game gitu, mungkin mereka juga sukanya di situ ya, maksudnya keinginan mereka di game gitu. Makanya ketika kita ajak bikin turnamen game, mereka sangat antusias gitu.
resep pisan gitu maranehna. Terus yang suka musik juga kalau diajak main musik ya resep pisan gitu. Sebenarnya mereka punya potensi loh di situ, Jip. Jadi sebenarnya banyak ya teman-teman, dan itu hampir rata-rata anak-anak muda ya. Anak-anak muda, milenial lah, kita sebut milenial lah sekarang mah kan. Cenah mah gitu. Kalau mereka itu juga apa? Kenapa pengangguran? Karena memang seidealisme Pak Agung yang memang tidak senang dengan kerja formal, atau memang tidak ada kesempatan untuk mereka bisa bekerja? Kalau satu, terlihat idealisme mereka memang juga ada di situ. Terus kalau masalah peluang kerja banyak ya di sini, maksudnya sebelum corona ya, maksudnya banyak lapangan kerja kan di sini, tadi disebutkan banyak pabrik gitu. Nah, akhirnya mereka memilih untuk tidak bekerja di pabrik-pabrik tadi gitu. Tapi lamun mungkin iya nya lamun manena sudah menikah gitu. Kalau sudah menikah gitu. Mereka juga akhirnya terpaksa untuk apa ya namanya, mencari uang di pabrik-pabrik itu gitu. Ada juga beberapa pemuda yang awalnya mereka idealis gitu kan. Mereka bermusik. Berhubung bermusik juga tidak menghasilkan uang gitu, dan mereka harus menafkahi anak istrinya. Akhirnya dia terpaksa kerja di pabrik itu. Walaupun passionnya nggak di situ gitu. Jadi memang betulnya banyak teman-teman yang sebenarnya punya keinginan dalam hal-hal yang pada yang kondisinya itu tidak menghasilkan secara ekonomi ya. Iya. Misalnya main game atau bermusik, dalam kondisi itu tidak menghasilkan secara ekonomi kondisinya, tapi lama-lama karena tadi faktor nikah, tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, akhirnya menuntut mereka akhirnya untuk bekerja. Ya, tadi Pak Agung mengatakan bahwa pengangguran sebagai sebuah idealisme ya. Saya agak tersenyum ini. Idealisme pengangguran ini takutnya nanti menjadi idealisme yang terlarang nanti kan. Dianggap kan tidak produktif kan. Karena pengangguran itu adalah sekelompok orang yang tidak produktif. Tapi kalau tadi saya dengar cerita dari Pak Agung, malah orang-orang yang pengangguran di lingkungan Pak Agung itu orang-orang yang juga ternyata aktif dalam kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan sosial ya. Tadi dia membuat acara musik, membuat acara film, bisa membuat acara apa? Agustusan juga. Oh, Agustusan juga. Iya. Teman-teman yang pengangguran juga inisiatifnya. Iya dong, pengangguran juga. Sekarang ya orang-orang yang bekerja gitu, maksudnya tadi di sektor formal, dia nggak punya kesempatan untuk turun langsung ke masyarakat gitu. Dia habis bekerja aja kan gitu. Kalau pengangguran kan lebih banyak waktu gitu. Untuk kegiatan sosial juga banyak banget waktunya gitu. Yang Agustusan juga kemarin yang meng-create ya anak-anak pengangguran gitu. Yang mintain sumbangan, yang bikin acaranya gitu sampai selesai lah gitu. Dan yang terlibat saat acara banyak acaranya juga meriah ya? Meriah, Jip. Meriah banget. Banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, seneng lah mereka gitu. Nah itu berkat teman-teman pengangguran. Iya. Jadi akhirnya kenapa pengangguran menjadi sebuah idealisme? Ternyata menurut Pak Agung pengangguran juga punya manfaat. Punya manfaat banget gitu. Dan seharusnya nih pengangguran itu anggaplah kita kalau gitu kan dia sebagai pekerja sosial gitu juga. Oh iya. Harusnya juga dipikirkan tuh gitu pemasukan mereka gitu.
kita sebut uang lah gitu. Mereka ya, nafkah hidup mereka. Iya. Karena mereka juga sangat berguna gitu, pengangguran itu berguna banget gitu, apalagi kegiatan sosial gitu. Harusnya jadi pekerja sosial mungkin nih, Bung Rajib. Iya. Ya, betul ya. Jadi biarkan lu kerja gitu di perusahaan di mana. Biar ya urusan sosial gue yang ngurus gitu. Tapi tolong dipikirkan lah. Mungkin passion dia di situ, bisa jadi passion dia di pekerja sosial gitu. Iya. Ya ini seperti kayak teori struktural fungsional, bahwa dalam tatanan kehidupan sosial itu ada sistem sosial yang terdiri dari sub-subsistem dan itu punya fungsinya masing-masing. Iya. Ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial yang itu berbeda. Nah, pengangguran ini mengisi fungsi kebutuhan sosial, kebutuhan seni, ya kan, menghadirkan itu. Tapi di sisi lain dia akhirnya tidak bisa melakukan atau melaksanakan fungsi ekonomi bagi dirinya. Ya. Itu harusnya ditutupi oleh atau dibantu oleh negara. Karena negara juga merasa mendapatkan manfaat dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial dan budaya itu kan. Oh ya, sepakat sih kalau di situnya. Berarti mungkin sebaiknya apakah perlu pengorganisasian para pengangguran ya? Apa dikoordinir para pengangguran itu menjadi lebih terorganisir sehingga melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih terarah sehingga nanti bisa lebih masif. Apa begitu ya? Harusnya begitu, Bang Rajib. Maksudnya kalau pandangan Pak Agung gimana? Kira-kira memaksimalkan potensi para pengangguran ini. Soalnya kan tadi pengangguran mungkin akan lebih banyak dengan kondisi hari ini, corona ini. Iya. Sejauh ini sih berhubung saya juga tidak punya tidak punya banyak kekuatan gitu untuk mengorganisir mereka gitu, memfasilitasi mereka gitu saat ini ya. Akhirnya apa yang bisa saya lakukan ya lakukan, walaupun itu tidak maksimal sih, maksudnya untuk mewadahi mereka atau Nah ini lancar lagi. Lu bawa ke sana, pinjam dulu bentar. Gue lagi nyambung ke wifi, tethering. Udah masuk lagi Pak Agung, udah lancar lagi. Gimana Pak Agung, coba bisa diulang tadi Pak Agung? Tadi sampai mana tadi? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Cara meng-create atau pandangan Pak Agung dalam mengorganisir pengangguran ini bagaimana? Pandangan Pak Agung. Mengorganisir ya? Apa ya? Gue nggak punya banyak kekuatan sih sebenarnya, Jip, untuk mengorganisir ini gitu. Akhirnya apa yang bisa gue lakuin ya gue lakuin gitu, Mas. Dan itu juga tidak besar gitu. Misalnya kayak apa yang suka game, saya adakan lomba game di kedai gitu. Yang suka musik ya kita wadahi dengan ala kadarnya gitu maksudnya. Tidak sebesar ya tidak besar lah gitu. Ya seharusnya sih mendingan pemerintah aja gitu yang kayaknya punya kekuatan besar gitu. Harusnya pemerintah juga hadir dalam mengembangkan, memberdayakan para pengangguran ini ya. Iya. Atau mungkin iya Pak, harusnya pemerintah dia punya kekuatan besar lah untuk mengorganisir potensi-potensi pengangguran ini gitu. Karena punya kekuatan kan gitu. Iya. Sepakat. Ini bisa sih. Kan, apa? Pak Agung sebagai seorang pengangguran yang profesional atau pengangguran yang sudah punya banyak pengalaman. Karena sekarang dengan banyaknya pengangguran baru akibat katanya resesi ekonomi akibat pandemi corona. Nah, Pak Agung bisa memberikan ini nggak saran-saran atau tips-tips menjadi pengangguran yang baik?
Karena kan ini pengangguran nih nanti jadi gerakan terlarang gimana nih? Saya menyesatkan mereka nih. Enggak, maksudnya begini Pak Gung, dalam perspektif yang positif, maksudnya kan ketika mereka yang biasa bekerja terus akhirnya menjadi pengangguran, kan pasti mereka mendapatkan tekanan psikologis yang berat kan. Nah, tapi kalau tadi mendapatkan penjabaran dari Pak Agung, dari seorang pengangguran itu juga nggak buruk-buruk amat, bahkan bisa bermanfaat. Nah, kalau mereka punya perspektif itu, mungkin mereka akhirnya tidak begitu depresi dengan status mereka yang sekarang, yang baru ini, status pengangguran ini gitu. Karena mereka juga bisa banyak hal yang mereka bisa lakukan yang mungkin ketika sebelum menjadi pengangguran mereka tidak bisa melakukan itu. Maksudnya di situ Pak Agung. Mungkin Pak Agung bisa memberikan saran-saran atau tips-tipsnya menjadi pengangguran yang baik dan benar. Jangan mau deh jadi pengangguran nih, jadi kayak saya nih kucel jam segini belum mandi gitu, rambut berantakan ya kan. Ya, saya banyaknya pengangguran sekarang seneng ya, jadi saya punya banyak temen nih akhirnya. Akhirnya teman saya banyak. Selamat bergabung di dunia pengangguran. Nah, kan berarti sebagai lead-nya gitu Pak Agung, agar membuat pengangguran itu tidak tersesat gitu Pak Agung, tetap di jalan pengangguran yang lurus. Mungkin gini Jim, sekarang pada kaget ya maksudnya. Pada kaget pada akhirnya nganggur gitu karena di PHK. Mereka tidak bisa melakukan atau apa ya apa ya nama istilahnya? Mencukupi kebutuhan dasarnya, nafkahnya. Kalau kebutuhan dasar sih menurut saya ini ya apa namanya masih tercukupi. Cuma mencukupi hasrat mungkin hasrat. Hasrat yang biasa konsumsi lebih gitu ya. Iya, konsumsi lebih gitu kan biasanya mungkin dengan pendapatan mereka di tiap bulan mereka juga bisa membeli di luar dari kebutuhan primer gitu maksudnya. Kebutuhannya. Nah, sekarang mungkin kebutuhan-kebutuhan itu agak dikurangi gitu. Bagus juga sih sebenarnya. Apalagi sekarang kan bulan puasa gitu. Jadi esensi puasanya juga dapat gitu. Esensi puasanya dapat gitu, Jip. Untuk para pengangguran baru di bar nanyain kunci. Untuk pengangguran baru tetap apa ya slow aja gitu. Tetap pengangguran juga nggak berat. Terus punya keuntungan lebih nih. Sekarang kan lu jadi pengangguran nih. Nah, apa yang gak bisa lu lakuin saat lu bekerja gitu, kan lu bisa lakukan gitu. Misalnya lu punya keinginan apa nih ketika lu saat kerja gitu. Nah, sekarang kan waktunya nih lu mengerjakan apa yang gak bisa dikerjain gitu ketika lu bekerja gitu. Misalnya apa ya? Mungkin ketika bekerja lu gak bisa melakukan ibadah yang banyak gitu. Misalnya berzikir yang banyak gitu karena lelah. Dan sekarang kan lo bisa gitu. Berzikir atau lo bisa ngapain lah yang lo nggak bisa kerjain waktu kerja gitu. Jadi nggak buruk-buruk amat gitu. Sekarang ya. Mungkin lu cuma kaget aja gitu, kaget dunia baru gitu. Kaget makanya harus segera bertemu dengan Pak Agung ya. Iya, mereka kayaknya kaget aja sih Jip, karena belum biasa gitu. Gitu Jip. Atau apa ya sekarang? Ya itulah pokoknya gitu. Cukup membantu enggak juga sih ya. Cukup meringankan, saya rasa tidak gitu. Atau harus bertemu dengan para pengangguran yang lain biar merasa senasib dan sepenanggungan. Enggak lah. Apa ya?
bingung juga sih menjelaskan ke mereka karena mereka nggak biasa gitu, Jip. Jadi menurut Pak Agung, ya walaupun ini sesuatu yang katakanlah sesuatu yang tidak ideal bagi mereka, tapi mereka tetap harus melihat dari sisi yang positif ya berarti ya, bahwa ya jadi pengangguran juga nggak buruk-buruk banget, lu bisa tadi beribadah lebih banyak, lu bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan aktivitas sosial yang selama ini mungkin lu punya banyak alasan karena gua sibuk, gua nggak bisa kayak tadi kan Pak Agung jadi panitia 17-an, panitia acara musik, panitia acara mabar bareng. Oh iya. Panitia, apalagi sekarang panitia ini Ji banyak panitia bansos nih. Oh iya. Atau bikin panitia gerakan apa ya, saling membantu gitu kan sekarang kan. Iya. Karena mungkin dulunya sibuk. Gua kalau diajak kan kalau dulu kan diajak banyak tuh yang alasan, ayo dong, kegiatan sosial. Sibuk gua, nggak bisa. Gitu. Nah sekarang gue ada waktunya nih. Sekarang bisa, gue nganggur gitu. Oh kalau sebelumnya sering banyak yang begitu ya teman-teman? Iya banyak banget. Dan akhirnya gue nggak bisa, gue kerja gitu. Iya, termasuk saya Pak Agung ya. Iya, termasuk Anda ini. Tapi kan saya masih suka lah. Iya, masih suka lah. Tapi ya itulah, mungkin dia masih stres gitu dengan tidak ada pemasukan saat ini. Gitu. Kagetnya mungkin di situ aja sih, dari faktor ekonomi aja sih kaget. Mungkin juga tambahannya, jadi orang-orang yang tidak bekerja mungkin juga harus perspektifnya jangan selalu perspektif materialistik ya melihat sesuatu itu ya. Mungkin kalau mereka tidak terlalu materialistik menghadapi status pengangguran ini tidak begitu depresi kan? Karena mereka menganggap hidup tidak sekedar materialisme. Ya, gua rasa sih kebutuhan untuk dia makan sih masih terpenuhi ya sekarang. Gitu. Gue percaya maksudnya di Indonesia masih banyak yang care kalau tetangganya nggak makan gitu. Masih banyak yang care lah. Gitu. Kalau Pak Agung nggak makan tinggal minta ke mana? Ke tetangga dikasih. Saya kalau nggak makan, saya banyak temen Jim. Oh iya. Saya banyak teman karena rezeki gue teman juga rezeki gitu. Dan keluarga juga masih banyak lah. Gitu. Keluarga juga masih banyak. Oke, berarti kalau jadi pengangguran nyari teman yang banyak ya, nyari keluarga lagi biar bisa dibantu. Iya. Akhirnya pada kumpul kan jadi gitu. Oke Pak Agung, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Pak Agung. Kalau Pak Agung, berapa menit sih ini kita? Udah berapa menit ya? 2 jam. Sekian menit lah Pak Agung. Pak Agung, kalau Pak Agung rencananya mau menganggur sampai kapan? Saya menganggur. Keinginan saya aja lah gitu. Kayaknya bisa selamanya gitu. Berarti Pak Agung nggak akan nikah? Hah? Nggak tahu, justru nggak tahu mau nikah apa enggak ya. Kayaknya. Kan tadi katanya kalau nikah harus punya tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga. Nggak, maksudnya tetap berkegiatan ekonomi lah. Maksudnya nganggur ini gue nggak kerja di sektor formal gitu. Oh, berarti itu bukan pengangguran dong, kan tetap bekerja. Iya. Bekerja, tetap bekerja lah. Menghasilkan ekonomi. Karena gue juga banyak banyak hobi gitu yang mesti dikerjakan dan insya Allah juga bisa menghasilkan gitu. Ya mudah-mudahan bisa menghasilkan. Berarti kalau dalam arti pengangguran itu diartikan sebagai seseorang yang tidak punya penghasilan atau tidak punya aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tadi nafkahnya, itu
Pak Agung tetap sepakat bahwa itu jangan selamanya mereka begitu. Tetap suatu saat nanti mereka tetap harus bekerja memenuhi kebutuhan nafkah dasarnya itu. Gini. Saya berharap apa yang dia miliki dalam dirinya, potensi dalam dirinya, ya lakukan itu aja gitu, Jip. Dan insya Allah kalau di situ serius gitu, itu bisa menghasilkan kok gitu, bisa menjadi kegiatan ekonomi justru gitu. Gitu aja, Jip. Maksudnya pastilah seorang juga itu mah kebutuh apa ya? Sebut insting kali ya. Insting mencari makan kan itu pasti ada. Survival ya. Survival lah, itu pasti ada lah. Nggak mungkin juga orang menganggur seumur hidupnya. Atau bahkan sebenarnya nggak ada pengangguran di dunia ini gitu. Iya kan? Menganggur dalam arti tidak melakukan apapun mungkin tidak ada. Iya, tidak ada. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat misalnya merujuk pada kemarin saya sempat baca-baca tentang definisi pengangguran di BPS kan. Kalau kita baca referensinya adalah terkait dengan bagaimana seseorang bekerja atau melakukan aktivitas usaha ekonomi yang kegiatan ekonomi menghasilkan. Seniman juga kalau dia seniman, walaupun cuma sesekali dia manggung, tapi sekali manggung dia dibayar 20 juta kan, kita mungkin tidak mengatakan dia pengangguran kan. Artis-artis itu kan kita tidak mengatakan dia pengangguran. Iya benar-benar. Mereka punya pekerjaan. Iya, pekerjaannya artis walaupun misalnya cuma sekali manggung gitu. Ya banyak juga kan yang berpikiran bahwa pengangguran itu yang nggak kerja di sektor formal gitu kan. Karena nggak di luar itulah kerjanya. Iya. Bisa menghasilkan uangnya gitu. Oke. Berarti memang ya karena kita manusia, tadi menurut Pak Agung juga kita punya insting untuk bertahan hidup, insting adaptasi terhadap lingkungan yang ya itu berarti sebenarnya itu juga insting untuk bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi ya, usaha ekonomi ya. Itu sudah menjadi lahiriah ya. Jadi tidak bisa selamanya manusia itu menjadi seorang pengangguran tadi. Pengangguran tidak melakukan aktivitas ekonomi. Oke. Begitu Bang Rajib. Mungkin cuma masa rehat aja kan? Masa rehat aja. Masa rehat, lagi nggak kerja di kedai. Iya. Nggak bisa konser musik mingguan. Dan masa rehat itu harus dimanfaatkan dengan maksimal, maksudnya dengan bermanfaat juga bisa kan? Iya. Aktivitas sosial lainnya gitu. Yang penting punya tabungan lah, Bung Rajib. Nah itu, kalau nggak punya tabungan. Kalau punya tabungan masih punya teman lah, sama keluarga. Iya. Luar biasa. Oke Pak Agung, mungkin itu aja kira-kira obrolan-obrolan kita kali ini. Iya Bung Rajib. Nanti saya akan nyari topik yang lain untuk bisa mengundang Pak Agung. Pokoknya saya cari, pokoknya biar Pak Agung ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Siap. Nanti mungkin kita Pak Agung lagi. Bulan depan udah kerja, nanti saya wawancara Pak Agung, pengangguran yang sudah bekerja, kan topiknya ganti aja. Iya, benar. Siap. Sama-sama. Semoga tetap bermanfaat, tetap bisa melakukan hal-hal yang menjadi passion-nya, dan tetap bisa hidup. Oke, baik. Selamat Pak Agung. Sampai berjumpa lagi. Ya, Bang Rajib. Oke, baik teman-teman semua. Barusan telah kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Agung. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau tidak ada, ya itu terserah teman-teman. Oke, baik. Selamat sehat semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.